Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Fadil Ilham dengan NIM 19002062 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Mohon izin semuanya, saya ingin mempresentasikan materi perkuliahan kita pada siang hari ini, yaitu terkait pendidikan non formal dan informal sebagai bagian dari jalur pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terstruktur, seringkali memiliki kurikulum dan didukung oleh lembaga pendidikan resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak mengikuti kurikulum formal. Biasanya berlangsung di luar lembaga pendidikan resmi dan lebih bersifat fleksibel. Yang ketiga, pendidikan informal adalah pembelajaran yang sering terjadi sehari-hari melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan situasi tanpa disengaja. Pendidikan non formal di Indonesia yaitu pendidikan non formal mencakup berbagai bentuk pembelajaran seperti kursus singkat, pelatihan keterampilan, dan program sertifikasi di luar lembaga formal. Lembaga pelaksanaan di pendidikan non formal di Indonesia, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berusaha dapat menyelenggarakan program pendidikan non formal. Nah, berikutnya adalah pendidikan informal di Indonesia. Nah, karakteristik pendidikan informal di Indonesia ini, pembelajaran informal terjadi secara tidak terstruktur, seringkali melibatkan transfer pengetahuan dari generasi lebih tua ke lebih muda atau melalui interaksi sehari-hari. Contohnya saja yaitu pembelajaran melalui cerita, pendidikan tradisional, permainan tradisional atau praktik sehari-hari. Peran pendidikan non formal dan informal di Indonesia. Yang pertama, pendekatannya yang inklusif. Pendidikan non formal dan informal dapat memberikan akses pendidikan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Program pelatihan keterampilan dan kursus non formal membantu meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Yang ketiga, peningkatan kesadaran budaya. Pembelajaran informal membantu memelihara dan mentransmisikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan warisan lokal. Berikutnya tantangan dan upaya untuk peningkatan. Yang pertama, kualitas dan standarisasi. Tantangan dalam memastikan kualitas dan standarisasi program pendidikan non formal. Yang kedua, aksesibilitas. Menjalin aksesibilitas dan kesetaraan dalam peluang pendidikan non formal bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, pengakuan dan validasi, yaitu upaya untuk memberikan pengakuan formal terhadap hasil pembelajaran dari pendidikan non formal. Berikutnya keterkaitan dan sinergi. Nah, sinergi dengan pendidikan formal, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara pendidikan formal, non formal, dan informal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, berikutnya pendidikan seumur hidup, integrasi pendidikan formal, non formal, dan informal dalam pendekatan pendidikan seumur hidup. Jadi tidak ada batasan untuk terus belajar, mencari ilmu, mencari pengetahuan untuk pendidikan untuk kita. Kesimpulannya, pendidikan non formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam memberikan akses pendidikan kepada segala lapisan masyarakat di Indonesia dengan pemahaman yang mendalam dan upaya peningkatan kualitas. Pendidikan non formal dan informal dapat menjadi bagian integral dari jalur pendidikan yang mencapai inklusivitas dan keberagaman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.